Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Hidayah Fadli, merupakan mahasiswa Universitas 11 Maret pasca sarjana jurusan Ekonomi Pembangunan. Nah, kali ini aku tuh pengen banget share ke teman-teman semua berhubung pendaftaran beasiswa unggulan sedang dibuka, maka aku pengen banget share bagaimana tahapan-tahapan yang akan teman-teman peroleh ketika mencoba beasiswa unggulan di tahun ini. Jadi mungkin aku di awal akan spill benefit apa aja yang teman-teman bakalan dapetin ketika teman-teman berhasil menjadi penerima beasiswa unggulan. Selanjutnya aku akan bahas seputar tahapan-tahapan yang akan teman-teman lalui. Yang pertama dari mulai seleksi administrasi maupun seleksi dari wawancaranya nantinya. Semoga teman-teman bisa semakin besar kemungkinan untuk lulus. Karena apa? Karena persiapan teman-teman juga semakin matang. Jadi sebanding, yuk kita bahas sampai tuntas ya. Ya, untuk pembahasannya kita santai sambil keliling kampus Universitas 11 Maret. Jadi teman-teman, kita sambil bahas beasiswa unggulan sambil kampus tur juga di Universitas 11 Maret. Oke. Dan untuk beasiswa unggulan sendiri sedang dibuka saat ini. Untuk di 2024 itu dibuka dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Juli. Mungkin kita di awal akan bahas benefit yang akan teman-teman dapetin ketika teman-teman menjadi penerima beasiswa unggulan. Yang pertama benefitnya banyak banget nih. Yang pertama teman-teman akan dapetin uang bulanan, uang saku bulanan sejumlah kurang lebih 1.700.000. Ini seputar pengalaman pribadi ya. Dan yang kedua teman-teman akan dapetin di cover uang kuliah semenjak teman-teman tanda tangan kontrak menjadi penerima beasiswa unggulan di tahun itu gitu. Di tahun teman-teman lulus. Jadi kalau teman-teman nyobanya di semester 1, maka dari semester 1 untuk uang kuliah akan di cover. Apabila teman-teman nyoba di semester 2 dan maksimal semester 3, maka start dari semester tersebut, maka untuk uang kuliahnya di cover semuanya sampai dengan tamat, sampai dengan semester 8 ya kalau untuk S1, dan kalau untuk S2 sampai dengan semester 4. Begitu juga dengan S3 sampai semester 6 ya, sampai semester 6 gitu. Dan juga selain uang kuliah, teman-teman juga akan dapetin uang buku. Nah, uang buku itu per mahasiswa itu per semesternya kurang lebih 1 juta akan teman-teman dapetin gitu. Jadi yang benefit yang keempat, lalu teman-teman akan dapetin juga dana penelitian. Dana penelitian ini dia nggak langsung dikasih oleh pihak beasiswa unggulan. Jadi sistemnya teman-teman harus ngajuin gitu. Jadi ngajuin proposal, ngajuin penelitian apa yang teman-teman pengen buat gitu. Dana riset lah seperti itu. Lalu juga pihak beasiswa unggulan biasanya juga mengadakan forum nasional gitu. Yang mana di forum tersebut itu semacam contohnya ya, aku itu pernah ada semacam forum penelitian kepenulisan. Nah, di situ teman-teman akan dapetin uang uang transport, juga akan dapetin uang penelitian juga, kurang lebih sekitar 13 sampai dengan 14 juta rupiah gitu. Itu bagi para penerima beasiswa unggulan. Oke. Dan benefit-benefit selanjutnya juga ada forum-forum di bagian regional ya, skala regional maupun skala nasional gitu. Di semua penerima beasiswa unggulan di tahun itu. Oke. Jadi bisa dibilang untuk benefit yang akan teman-teman dapetin ketika teman-teman menjadi penerima beasiswa unggulan itu besar banget teman-teman, yang bisa teman-teman manfaatin untuk bisa menjadi penunjang teman-teman belajar gitu. Nah, mungkin itu benefitnya. Dari skala benefit selanjutnya kita akan bahas seputar administrasi atau tahapan seleksinya ya. Tahapan seleksinya itu ada 2. Yang pertama administrasi dan yang kedua ada wawancara. Dan kita akan bahas seputar tahapan administrasinya. Dan untuk administrasinya itu sendiri ada di buklet ya. Ini aku lampirin salah satu pedoman di tahun ini, buklet di tahun ini di 2024. Jadi teman-teman bisa baca seputar administrasinya apa aja. Namun yang paling penting yang aku soroti adalah mungkin bagian surat rekomendasi yang harus teman-teman dapetin paling tidak dari dosen-dosen yang punya jabatan seperti itu. Contohnya seperti ketua prodi, contohnya seperti dosen pembimbing, atau bahkan
wakil dekan atau bahkan jajaran dekanat itu lebih baik lagi seperti itu. Tapi nggak terbatas sih, yang penting dosen tersebut punya NIDN atau nomor induk dosen nasional. Tapi ya sarannya minimal ketua prodi lah, teman-teman bisa dapetin rekomendasi dari beliau-beliau seperti itu. Dan selanjutnya hal administrasi yang paling penting dan sangat penting yang menjadi pembeda antara seleksi beasiswa unggulan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, mungkin 2 tahun ini ya, itu ada mempergunakan UKBI atau tes kemampuan bahasa Indonesia teman-teman. Jadi di tes ini teman-teman akan wajib untuk mengikuti gitu. Jadi bukan hanya, jadi tesnya itu seperti tes-tes TOEFL gitu dan tes-tes bahasa lainnya, yang mana kali ini tesnya itu tes bahasa Indonesia. Jadi teman-teman harus ada skor minimal lah untuk tahun ini. Jadi teman-teman bisa cek booklet skor minimalnya berapa di masing-masing jenjang. Seingat aku sih berapa ya, 570 ya kalau nggak salah. Mungkin teman-teman bisa cek booklet kembali. Nah, tesnya itu di mana? Di web ini ya. Aku lampirin webnya di UKBI. Itu dia, teman-teman wajib pilih yang paket 1. Nah, paket 1 itu harganya sekitar Rp100.000 gitu. Oke, jadi teman-teman harus lulus untuk tes tersebut, yang mana hasil atau sertifikatnya harus teman-teman lampirin ketika mencoba beasiswa unggulan di tahun ini. Oke, semoga teman-teman bisa lulus. Tesnya itu ya pada umumnya seperti tes-tes bahasa sih, ada tulisan, ada mendengar dan narasi dan lain sebagainya gitu teman-teman. Oke, semangat untuk tesnya, semoga lulus dan persiapkan sedini mungkin karena deadline-nya tanggal 14 gitu kan. Jadi teman-teman nanti akan memilih waktu untuk teman-teman bisa tesnya gitu. Oke. Dan selanjutnya itu tentang esai ya teman-teman. Nah, untuk tentang esai, karya hebatku gitu ya, karya hebatku untuk Indonesia ya tahun ini. Jadi biasanya kan tentang apa ya, aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia. Namun kali ini agak beda sedikit ya temanya, tapi sebenarnya kalau aku ambil benang merahnya itu sebenarnya sama. Jadi hal apa yang teman-teman bisa perbuat untuk bangsa dan negara ini gitu. Oke, jadi untuk tips esai sendiri, esai yang baik ya menurut aku pribadi, jadi di esai itu teman-teman harus ambil sebuah topik masalah apa gitu. Mungkin di sektor pendidikan kah, ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya. Kalau bisa sih sesuai dengan jurusan yang teman-teman anut gitu ya. Misal kalau ekonomi apa gitu, sosial budaya apa, dan misal kejuruan apa masalah yang teman-teman soroti yang menjadi masalah bangsa gitu, masalah nasional, sehingga di latar belakang itu bagus dia. Jadi data-datanya juga bisa sinkron gitu, teman-teman bisa mulai dari situ. Lalu ketika sudah dapat nih, dan selanjutnya teman-teman bisa jelasin deskripsi teman-teman itu seperti apa gitu, mendeskripsikan diri di esai teman-teman pribadi. Lalu apa kontribusi apa yang bisa teman-teman atau karya apa yang bisa teman-teman perbuat untuk bangsa dan negara ini. Mungkin bisa sejalan dengan karya yang udah teman-teman buat ketika kuliah gitu. Jadi dengan karya itu apa kontribusi atau hal apa yang bisa teman-teman gunain gitu ya, bermanfaat untuk orang banyak di sekitaran teman-teman semua, yang pastinya demi kemajuan bangsa ini gitu. Jadi mudah banget sih, misalnya mungkin teman-teman bisa dari sebuah project ya, teman-teman bisa kembangin dari masalah tadi latar belakang, terus projectnya apa, dan dari project itu bisa teman-teman kembangin lagi untuk masyarakat gitu, untuk apa ya, untuk bangsa dan negara gitu, seperti apa lebih baik, perubahan apa yang teman-teman harapkan dari project tersebut gitu. Oke. Dan kalau bisa memang dia continue gitu, ada target-target tertentu. Jadi selang waktu setahun itu bisa ngapain teman-teman buat, 5 tahun kemudian bisa apa harapan teman-teman buat gitu, 10 tahun kemudian di masa depan teman-teman mau ngapain gitu dari project tersebut. Jadi bukan hanya mendeskripsikan diri seputar diri aja, tetapi juga apa kontribusi yang bisa teman-teman buat gitu. Jadi ada 3 hal sih kalau aku sorotin, apa aksi teman-teman, apa kontribusi teman-teman, dan apa prestasi teman-teman, yang akhirnya hal tersebut bisa berguna untuk bangsa dan negara ini, untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Oke, mungkin itu sih. Jadi agak-agak ya harus membaca banyak referensi juga, agar apa, agar teman-teman tulisannya itu bisa bagus dan bisa memuat banyak hal gitu. Selanjutnya mungkin itu untuk esai, dan selanjutnya itu ada seputar proposal studi. Nah, proposal studi ini biasanya untuk jenjang S2 gitu ya. Untuk jenjang S2 atau pasca sarjana atau S3.
Jadi di proposal ini dia memuat latar belakang juga sih. Latar belakang untuk openingnya ya. Mungkin aku bisa kasih proposal yang udah aku pernah buat, linknya di sini di bawah ini. Nah, di proposal studi ini juga teman-teman deskripsikan kira-kira teman-teman ngambil apa aja mata kuliah selama kuliah ini gitu. Dan juga topik apa yang akan teman-teman bahas ketika di tugas akhir gitu. Mau skripsi, tesis atau disertasi nantinya gitu. Jadi teman-teman udah ada gambaran, udah ada topik gambaran teman-teman mau ngambil apa dan mau bahas apa. Jadi di situ teman-teman deskripsikan, oke? Di proposal studi tersebut. Selanjutnya teman-teman juga harus deskripsikan semacam RAB gitu ya, semacam rancangan biaya yang teman-teman bakalan keluarin selama kuliah ini. Dari mulai uang kuliah teman-teman, dari mulai ya uang kuliah, uang bulanan, uang buku dan lain sebagainya, barangkali penelitian teman-teman nantinya. Jadi gitu sih, mudah banget ya. Mungkin aku bisa kasih contoh, ikutin aja contohnya, semoga bisa membantu. Mungkin itu sih untuk seleksi administrasinya. Dan itu seleksi administrasinya. Kita selanjutnya akan bahas seleksi wawancara. Nah, wawancara ini susah gampang. Nah, untuk tipsnya, tips lolos, bukan tips lolos sih, tips ya lolos dan lancar gitu ya. Lolos dan lancar dan lolos wawancara. Jadi wawancara ini dia ibaratkannya pedang bermata dua gitu. Karena apa? Karena wawancara ini sukses atau enggaknya wawancara kita tergantung dari kesan pertama. Jadi kalau teman-teman kesan pertamanya menjawabnya itu seadanya aja gitu kan. Misal ya, mungkin untuk awal-awal wawancara itu teman-teman akan diminta untuk mendeskripsikan diri gitu, atau ceritakan tentang diri kita. Jadi kalau kita ceritakan, kita cuman ceritakan tentang nama kita, alamat kita, dan biodata kita aja, itu kayak udah, itu percuma banget gitu teman-teman. Jadi pewawancara nggak akan tertarik untuk ngebahas yang lainnya. Karena apa? Karena kalau teman-teman ditanya tentang itu, tentang deskripsi diri atau memperkenalkan diri, dan teman-teman ngasihnya itu biodata gitu kan, biodata itu nggak menarik. Itu akan ya sama aja teman-teman membatasi teman-teman untuk mendeskripsikan diri, karena mereka juga udah punya datanya. Ya mungkin itu sih teman-teman untuk tips dari wawancara. Menghadapi situasi wawancara, sebisa mungkin teman-teman harus bisa membuat wawancara itu tertarik. Mungkin sekian tips dari aku untuk teman-teman bisa lolos beasiswa unggulan di tahun ini. Semoga bisa membantu ya untuk teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat. Persiapkan semaksimal mungkin, latihan wawancara semaksimal mungkin. Mungkin kalau teman-teman yang introvert bisa latihan wawancara di depan kaca. Oke, jadi bisa lebih pede aja. Mungkin itu, semoga lulus beasiswa unggulan di tahun ini. Sampai jumpa. Oke. Maka dari itu teman-teman, aku percaya kalau gagal itu pasti, bangkit itu pilihan, dan berani mencoba lagi adalah sebuah keputusan yang harus kita tentukan. Jadi ya, usaha itu nggak akan mengkhianatin hasil. Jadi hal persiapan yang akan teman-teman lakukan semaksimal mungkin, maka hasilnya juga akan maksimal. Oke, mungkin itu aja. Semoga bisa membantu. Sampai jumpa. Semoga lulus di seleksi beasiswa unggulan di tahun ini ya. Dadah.